Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Muhajirin, MPD, selaku dosen mata kuliah Teori Kepribadian, serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Teori Kepribadian Kognitif oleh George A. Kelly. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Sagita Pratiwi selaku moderator, serta teman-teman saya ada Teh Mila Dwi Kania, Teh Sofatul Fikri, dan Teh Maulida. Baiklah, langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh Teh Mila. Kepada Teh Mila dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi tentang gerakan kognitif dalam psikologi dan kehidupan Kelly. Untuk yang pertama yaitu gerakan kognitif dalam psikologi. Teori konstruksi kepribadian sangat berbeda dari pendekatan lain yang dibahas dalam buku. Kelly memperingatkan kita bahwa kita tidak akan menemukan dalam sistemnya konsep-konsep akrab seperti ketidaksadaran, ego, kebutuhan, dorongan, rangsangan dan tanggapan, dan penguatan, bahkan motivasi dan emosi. Pertanyaan yang jelas adalah bagaimana kita dapat memahami kepribadian manusia tanpa mempertimbangkan ide-ide ini, terutama motivasi dan emosi. Jawaban Kelly adalah bahwa setiap orang menciptakan seperangkat konstruksi kognitif tentang lingkungan. Maksudnya adalah kita menafsirkan dan mengorganisasikan peristiwa-peristiwa dan hubungan-hubungan sosial kehidupan kita dalam suatu sistem atau pola. Seperti Maslow, Kelly menentang pendekatan perilaku dan psikoanalitik untuk mempelajari kepribadian. Dia memandang mereka berdua sebagai menyangkal kemampuan manusia untuk mengambil alih hidup kita, untuk membuat keputusan kita sendiri, dan untuk mengejar tindakan yang kita pilih. Dia berpendapat bahwa behaviorisme memandang orang hanya sebagai penanggap pasif terhadap peristiwa di lingkungan mereka, dan psikoanalisis itu memandang orang sebagai responden pasif terhadap kekuatan bawah sadar mereka. Sebaliknya, bagi Kelly, orang adalah bentuk gerak dan kami mendorong diri kami sendiri. Tidak seorang pun atau tidak sama sekali yang melakukannya pada kita. Francella dan Niemeyer 2003 halaman 25. Teori kepribadian yang ditawarkan Kelly berasal dari pengalamannya sebagai seorang klinis. Untuk beberapa alasan, ia menafsirkan pengalaman klinisnya secara berbeda dari Freud dan ahli teori lain yang merawat pasien. Model sifat manusia yang dikembangkan Kelly dari pekerjaan klinisnya tidak biasa. Dia menyimpulkan bahwa orang berfungsi dengan cara yang sama seperti para ilmuwan. Para ilmuwan membangun teori dan hipotesis dan mengujinya terhadap kenyataan dengan melakukan eksperimen di laboratorium. Jika hasil eksperimen mereka mendukung teori, teori itu dipertahankan. Jika data tidak mendukung teori, teori harus ditolak atau dimodifikasi dan diuji ulang. Bagaimana teori kognitif Kelly cocok dengan gerakan kognitif yang dimulai sekitar tahun 1960 dan sekarang mendominasi psikologi eksperimental arus utama? Terlepas dari kesamaan terminologi, gerakan kognitif belum merangkul karya Kelly karena teorinya tidak konsisten dengan materi pelajaran dan metode gerakan. Pendekatan Kelly adalah pendekatan seorang dokter yang berurusan dengan konstruksi sadar yang digunakan orang untuk mengatur hidup mereka. Sebaliknya, psikolog kognitif tertarik pada variabel kognitif dan perilaku terbuka
yang mereka pelajari terutama dalam pengaturan eksperimental bukan klinis. Meskipun psikologi kognitif bertahan beberapa saat setelah Kelly mengajukan penjelasannya tentang kepribadian, teorinya memiliki pengaruh yang kecil terhadapnya. Paling-paling, teori Kelly dapat dianggap sebagai pendahulu psikologi kognitif kontemporer. Kedua pendekatan berbagi istilah kognitif dengan minat tersirat dan kegiatan sadar, tetapi sedikit yang lain. Pengakuan Kelly tentang pentingnya proses kognitif patut diperhatikan, tetapi kita harus menempatkannya dalam perspektif. Untuk yang selanjutnya yaitu kehidupan Kelly, tahun 1905 sampai 1967. Kelly lahir di sebuah peternakan di Kansas. Sebagai anak tunggal, ia menerima banyak perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya yang fundamentalis dalam keyakinan agama mereka dan berkomitmen untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Mereka menentang hiburan sembrono seperti menari dan bermain kartu. Pendidikan awal Kelly tidak menentu dan dilakukan oleh orang tuanya maupun oleh guru sekolah. Pada usia 13 tahun, dia bersekolah di SMA di Wichita dan setelah itu jarang tinggal di rumah. Pada tahun 1926, ia memperoleh gelar sarjana dalam bidang fisika dan matematika dari Park College di Parkville, Missouri. Namun minatnya telah bergeser dari sains ke masalah sosial. Dia bekerja sebentar sebagai seorang insinyur dan kemudian mengambil pekerjaan mengajar di sebuah perguruan tinggi tenaga kerja di Minneapolis. Selanjutnya, ia menjadi instruktur pidato untuk American Banking Association dan juga mengajar kursus kewarganegaraan kepada para imigran. Dia kemudian mendaftar di sekolah pasca sarjana dan menerima gelar master dalam sosiologi pendidikan dari University of Kansas di Lawrence. Menerima tawaran pekerjaan dari sebuah perguruan tinggi junior di Iowa, Kelly mengajar berbagai kursus dan melatih program drama. Karirnya tentu saja tidak menunjukkan kecenderungan ke arah psikologi. Dalam kursus pertama dalam psikologi, saya duduk di barisan belakang kelas yang sangat besar, memiringkan kursi saya ke dinding, membuat diri saya senyaman mungkin, dan menahan satu telinga untuk sesuatu yang menarik yang mungkin muncul. Suatu hari, profesor, orang yang sangat baik yang tampaknya berusaha keras untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa psikologi adalah sesuatu yang harus dianggap serius, menoleh ke arah papan tulis dan menulis S, panah, dan R. Kemudian saya menegakkan diri di kursi saya dan mendengarkan. Berpikir pada diri sendiri bahwa sekarang setelah 2 atau 3 minggu pendahuluan, kita mungkin sampai pada inti masalah. Kelly 1969 halaman 46. Pelatihan profesional Kelly mengambil giliran yang berbeda pada tahun 1929 ketika ia dianugerahi beasiswa di Universitas Edinburgh, Skotlandia. Selama di sana, ia memperoleh gelar sarjana pendidikan dan mengembangkan minat dalam psikologi. Ia kembali ke Amerika Serikat untuk studi doktoral di State University of Iowa dan menerima gelar PhD pada tahun 1931. Dalam pendekatan intelektual untuk konseling, Kelly memulai karir akademisnya di Fort Hays, Kansas State College di tengah depresi ekonomi tahun 1930-an. Ada sedikit kesempatan untuk melakukan penelitian dalam psikologi fisiologis, spesialisasi di mana ia telah dilatih, sehingga ia beralih ke psikologi klinis yang ada kebutuhan. Dia mengembangkan layanan psikologi klinis untuk sistem sekolah umum setempat dan untuk mahasiswa di kampusnya. Dia mendirikan
klinik keliling, pergi dari sekolah ke sekolah, yang memberinya kesempatan untuk menangani berbagai masalah dan mencoba pendekatan pengobatan yang berbeda. Jadi, tidak seperti pasien yang tidak dapat menyesuaikan diri secara emosional di bangsal psikiatri atau kantor psikoanalisis. Klien Kelly jauh lebih mampu mendiskusikan keprihatinan mereka secara rasional, mengungkapkan masalah mereka dalam istilah intelektual, tingkat fungsi yang diharapkan dalam lingkungan akademis. Perang Dunia II mengganggu karir akademis Kelly. Ia bergabung dengan Angkatan Laut AS dan menjabat sebagai psikolog di Biro Kedokteran dan Bedah di Washington, D.C. Ketika perang berakhir pada tahun 1945, ia mengajar selama 1 tahun di University Maryland sebelum bergabung dengan Fakultas University Negeri Ohio. Di sana ia menghabiskan 19 tahun mengajar, menyempurnakan teori kepribadiannya dan melakukan penelitian. Pada tahun 1965, ia menerima undangan dari Abraham Maslow untuk menunjukkan ke kursi diberkahi di Universitas Brandeis, tetapi Kelly meninggal tak lama kemudian. Kelly adalah kekuatan utama dalam pengembangan profesi psikologi klinis selama pertumbuhan pesat setelah Perang Dunia II. Dia memegang beberapa posisi terhormat di bidangnya, termasuk Presiden Divisi Clinical and Consulting dari American Psychological Association dan American Board of Examiners in Professional Psychology. Sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Mila yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Teh Sofa. Pada Teh Sofa dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan untuk menjelaskan tentang teori konstruksi pribadi. Kelly menyarankan agar orang mempersepsikan dan mengatur dunia pengalaman mereka dengan cara yang sama seperti yang dilakukan para ilmuwan, dengan merumuskan hipotesis tentang lingkungan dan mengujinya terhadap realitas kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, kita mengamati peristiwa-peristiwa dalam hidup kita, fakta atau data dari pengalaman kita, dan menafsirkan dengan cara kita sendiri. Penafsiran pribadi ini menjelaskan atau menafsirkan pengalaman adalah pandangan unik kita tentang peristiwa. Ini adalah pola di mana kita menempatkannya. Kelly mengatakan bahwa kita melihat dunia melalui pola transparan yang sesuai dengan realitas di mana dunia tersusun. Kita mungkin membandingkan pola-pola ini dengan kacamata hitam yang menambahkan warna atau pewarnaan tertentu pada semua yang kita lihat. Kacamata seseorang mungkin memiliki warna kebiruan, sedangkan kacamata orang lain mungkin memiliki warna kehijauan. Beberapa orang dapat melihat pemandangan yang sama dan melihatnya secara berbeda, tergantung pada warna lensa yang membingkai sudut pandang mereka. Begitu pula dengan hipotesis atau pola yang kita bangun untuk memahami dunia kita. Pandangan khusus ini, pola unik yang diciptakan oleh setiap individu adalah apa yang disebut kami membangun sistem. Sebuah membangun adalah cara unik seseorang dalam memandang kehidupan. Hipotesis intelektual yang dirancang untuk menjelaskan atau menafsirkan peristiwa. Kita berperilaku sesuai dengan harapan bahwa konstruksi kita akan memprediksi dan menjelaskan realitas dunia kita. Seperti ilmuwan, kami terus menguji hipotesis ini. Kami mendasarkan perilaku kami pada konstruksi kami, dan kami mengevaluasi efeknya. Pertimbangkan seorang mahasiswa yang berada dalam bahaya gagal dalam kursus pengantar psikologi dan mencoba membujuk profesor untuk memberikan
memberikan nilai kelulusan. Setelah mengamati profesor untuk sebagian besar semester, mahasiswa menyimpulkan bahwa profesor berperilaku dengan cara yang superior dan otoriter di kelas dan memiliki rasa kepentingan pribadi yang meningkat. Dari pengamatan ini, siswa membentuk hipotesis atau konstruk bahwa bertindak untuk memperkuat citra diri profesor yang berlebihan akan membawa respon yang menguntungkan. Siswa menguji ini terhadap kenyataan. Siswa membaca artikel yang ditulis profesor dan memujinya kepada profesor. Jika profesor merasa tersanjung dan memberi siswa nilai bagus, maka konstruk siswa telah dikonfirmasi. Ini telah terbukti berguna dan dapat diterapkan pada waktu berikutnya. Siswa mengambil kursus dengan profesor itu atau dengan profesor manapun yang berperilaku serupa. Namun, jika siswa menerima nilai yang gagal, maka konstruk ditemukan tidak sesuai. Yang baru akan diperlukan untuk bersusun dengan profesor itu. Selama hidup, kita mengembangkan banyak konstruksi. Satu untuk hampir setiap jenis orang atau situasi yang kita hadapi. Kami memperluas inventaris konstruksi kami saat kami bertemu orang baru dan menghadapi situasi baru. Selanjutnya, kami dapat mengubah atau membuang konstruksi secara berkala sering dengan perubahan situasi. Merevisi konstruksi kami adalah proses yang perlu dan berkelanjutan. Kita harus selalu memiliki konstruksi alternatif untuk diterapkan pada suatu situasi. Jika konstruksi kita tidak fleksibel dan tidak mampu direvisi, yang akan terjadi jika kepribadian sepenuhnya ditentukan oleh pengaruh masa kanak-kanak, maka kita tidak akan mampu mengatasi situasi baru. Kelly menyebut kemampuan beradaptasi ini alternativisme konstruktif untuk menyatakan pandangan bahwa kita tidak dikendalikan oleh konstruksi kita, tetapi kita bebas untuk merevisi atau menggantinya dengan alternatif lain. Untuk selanjutnya adalah cara mengantisipasi peristiwa kehidupan. Teori konstruksi pribadi Kelly disajikan dalam format ilmiah, disusun menjadi postulat fundamental dan 11 akibat wajar. Dengan menggunakan kata proses, Kelly tidak menyarankan semacam energi mental internal. Sebaliknya, dia percaya bahwa kepribadian adalah proses yang mengalir dan bergerak. Proses psikologis kita diarahkan oleh konstruksi kita, dengan cara kita masing-masing menafsirkan dunia kita. Kata kunci lain dalam postulat fundamental adalah mengantisipasi. Gagasan Kelly tentang konstruksi bersifat antisipatif. Kami menggunakan konstruksi untuk memprediksi masa depan sehingga kami memiliki beberapa gagasan tentang konsekuensi dari tindakan kami, tentang apa yang mungkin terjadi jika kami berperilaku dengan cara tertentu. Yang pertama, konsekuensi konstruksi. Kesamaan di antara peristiwa yang berulang, Kelly percaya tidak ada peristiwa atau pengalaman hidup yang dapat direproduksi persis seperti yang terjadi pertama kali. Suatu peristiwa dapat diulang, tetapi tidak akan didalam dengan cara yang persis sama. Misalnya, jika Anda menonton film hari ini yang pertama kali Anda tonton bulan lalu, pengalaman Anda tentang film itu akan berbeda untuk kedua kalinya. Suasana hati Anda mungkin tidak sama, dan selama bulan yang berlalu, Anda dihadapkan pada peristiwa-peristiwa yang memengaruhi sikap dan emosi Anda. Mungkin Anda membaca sesuatu yang tidak menyenangkan tentang seorang aktor dalam film tersebut. Atau Anda mungkin merasa lebih puas karena nilai Anda meningkat. Namun, meskipun peristiwa berulang tersebut tidak dialami secara identik, fitur atau tema berulang akan muncul. Beberapa aspek dari suatu situasi akan serupa dengan itu dialami sebelumnya. Atas dasar kesamaan,
kesamaan inilah kami memprediksi atau menetapkan antisipasi tentang bagaimana kami akan menghadapi jenis peristiwa itu di masa depan. Prediksi kami bertumpu pada gagasan bahwa peristiwa masa depan, meskipun mereka bukan duplikat dari peristiwa masa lalu, namun akan serupa. Misalnya beberapa adegan dalam film mungkin mempengaruhi Anda dengan cara yang sama setiap saat. Jika Anda menyukai adegan kejar-kejaran mobil pertama kali, Anda mungkin akan menyukainya lagi. Anda mendasarkan perilaku Anda pada antisipasi menyukai kejar-kejaran sehingga menjelaskan mengapa Anda memilih untuk menonton film itu lagi. Yang kedua, konsekuensi individualitas. Perbedaan individu dalam menafsirkan peristiwa dengan akibat wajar ini. Kelly memperkenalkan pengertian perbedaan individu. Dia menunjukkan bahwa orang berbeda satu sama lain dalam cara mereka memandang atau menafsirkan suatu peristiwa. Dan karena orang menafsirkan peristiwa secara berbeda, maka mereka membentuk konstruksi yang berbeda. Konstruksi kami tidak begitu banyak mencerminkan realitas objektif dari suatu peristiwa, karena mereka merupakan interpretasi unik yang kita masing-masing tempatkan di atasnya. Yang ketiga, konsekuensi organisasi. Hubungan antar konstruksi, kami mengantar konstruksi individu ke dalam pola menurut pandangan kami tentang keterkaitan mereka, persamaan dan perbedaan mereka. Orang yang memegang konstruk serupa mungkin masih berbeda satu sama lain jika mereka mengorganisasikan konstruk tersebut dalam pola yang berbeda. Hubungan antar konstruk biasanya lebih bertahan lama daripada konstruksi spesifik itu sendiri, tetapi mereka juga terbuka untuk berubah. Seseorang yang merasa terhina oleh seseorang yang tampak lebih cerdas dapat mengubah konstruksinya cerdas dari tempat bawahan di bawah konstruksi bagus ke tempat di bawah konstruksi buruk. Satu-satunya tes yang valid untuk sistem konstruk adalah efisiensi produktifnya. Jika organisasi konstruksi kami tidak lagi menyediakan cara yang berguna untuk memprediksi peristiwa, kami akan mendefinisikannya. 4. Konsekuensi dikotomi. Dua alternatif yang sedang eksklusif, semua konstruksi adalah bipolar atau dikotomis. Hal ini diperlukan jika kita ingin mengantisipasi peristiwa masa depan dengan benar, sama seperti kita mencatat kesamaan di antara orang-orang atau peristiwa. Kita juga harus memperhitungkan perbedaan. Misalnya, tidak cukup hanya memiliki konstruksi tentang seorang teman yang menggambarkan karakteristik pribadi dari kejujuran. Yang kelima, konsekuensi pilihan. Kebebasan memilih gagasan bahwa orang memiliki kebebasan memilih ditemukan di seluruh tulisan Kelly. Menurut akibat wajar dikotomi yang dijelaskan di atas, setiap konstruksi memiliki dua kutub yang berlawanan. Untuk setiap situasi, kita harus memilih alternatif yang paling cocok untuk kita. Alternatif yang memungkinkan kita untuk mengantisipasi atau memprediksi hasil dari peristiwa di masa depan. Kecenderungan populer untuk memilih alternatif yang aman dan beresiko rendah dapat menjelaskan mengapa beberapa orang bertahan dalam berperilaku dengan cara yang tidak menguntungkan. Misalnya, mengapa seseorang bertindak agresif terhadap orang lain, meskipun terus-menerus ditolak. Jawaban Kelly adalah bahwa orang tersebut membuat pilihan beresiko rendah karena dia lelah mengetahui apa yang diharapkan dari orang lain sebagai respon terhadap perilaku agresif. Orang yang bermusuhan tidak tahu bagaimana reaksi orang terhadap keramahan karena dia jarang mencobanya. Imbalan potensial mungkin lebih besar untuk perilaku ramah, tetapi begitu juga ketidakpastian untuk orang ini. Yang keenam, kisaran wajar. Kisaran kenyamanan
beberapa konstruksi pribadi yang sesuai atau relevan untuk semua situasi. Pertimbangkan konstruksinya tinggi versus pendek yang jelas memiliki keterbatasan berbagai kenyamanan atau penerapan. Ini bisa berguna sehubungan dengan dengan bangunan, pohon, atau pemain bola basket, tetapi tidak ada gunanya menggambarkan pisah atau cuaca. Beberapa konstruksi dapat diterapkan pada banyak situasi atau orang, sedangkan yang lain lebih terbatas, mungkin cocok untuk satu orang atau situasi. Yang ketujuh, konsekuensi pengalaman. Paparan pengalaman baru kami telah mengatakan bahwa setiap konstruk adalah hipotesis yang dihasilkan berdasarkan pengalaman masa lalu untuk memprediksi atau mengantisipasi peristiwa masa depan. Setiap konstruk kemudian diuji terhadap kenyataan dengan menentukan seberapa baik ia memprediksi suatu peristiwa tertentu. Sebagian besar dari kita dihadapkan pada pengalaman baru setiap hari. Jadi, proses pengujian kecocokan suatu konstruksi untuk melihat seberapa baik prediksi peristiwa tersebut sedang berlangsung. Jika sebuah konstruk bukan merupakan prediktor yang valid dari hasil situasi, maka konstruk tersebut harus dirumuskan ulang atau diganti. Yang kedelapan, konsekuensi wajar modulasi. Beradaptasi dengan pengalaman baru, konstruksi berbeda dalam permeabilitas. Menebus berarti menembus atau melewati sesuatu. Sebuah konstruksi permeable adalah salah satu yang memungkinkan elemen baru untuk menembus atau diterima di kisaran kenyamanan. Konstruksi semacam itu terbuka untuk peristiwa dalam pengalaman baru dan mampu direvisi atau diperluas olehnya. Yang kesembilan, konsekuensi wajar fragmentasi. Persaingan antar konstruksi Kelly percaya bahwa di dalam sistem konstruksi kami, beberapa konstruksi mungkin tidak sesuai meskipun mereka hidup berdampingan dalam pola keseluruhan. Ingatlah bahwa sistem konstruksi kita dapat berubah saat kita mengevaluasi pengalaman baru. Namun konstruksi baru tidak selalu berasal dari yang lama. Sebuah konstruksi baru mungkin cocok untuk konsisten dengan yang lama dalam situasi tertentu. Tetapi jika situasinya berubah, konstruksi ini bisa menjadi tidak konsisten. Yang ke-10, konsekuensi kesamaan. Kesamaan di antara orang-orang dalam menafsirkan peristiwa karena orang berbeda dalam cara mereka menafsirkan peristiwa. Setiap orang mengembangkan konstruksi yang unik, namun orang juga menunjukkan kesamaan dalam cara mereka menafsirkan peristiwa. Kelly menyarankan bahwa jika beberapa orang menafsirkan pengalaman dengan cara yang sama, kita dapat menyimpulkan bahwa proses kognitif mereka serupa. Pertimbangkan sekelompok orang dengan norma dan cita-cita budaya yang sama. Antisipasi dan harapan mereka satu sama lain akan memiliki banyak kesamaan dan mereka akan menafsirkan banyak pengalaman mereka dengan cara yang sama. Orang-orang dari budaya yang sama dapat menunjukkan kemiripan dalam perilaku dan karakteristik mereka meskipun mereka dihadapkan pada peristiwa kehidupan yang berbeda. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Sofa yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Teh Maulida. Kepada Teh Maulida dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan memaparkan materi tentang pertanyaan tentang sifat manusia. Teori kepribadian. Teori kepribadian Kelly menunjukkan citra sifat manusia yang optimis, bahkan menyanjung Kelly memperlakukan orang sebagai makhluk rasional yang mampu membentuk kerangka konstruksi untuk melihat dunia.
Dia juga percaya kita adalah penulis, bukan korban dari takdir kita. Dengan demikian, Kelly tidak menerima determinisme historis. Dia menganggap peristiwa masa lalu sebagai penentu perilaku sekarang. Kami bukan tahanan pelatih toilet, pengalaman kecil dini, atau penolakan orang tua. Kami juga tidak terikat oleh naluri biologis atau kekuatan bawah sadar. Meskipun Kelly tidak membahas peran hereditas dalam kepribadian, dia mencatat bahwa kita tidak sepenuhnya ditentukan oleh pengaruh lingkungan. Kita hidup dengan konstruksi berdasarkan interpretasi kita terhadap peristiwa. Oleh karena itu, operasi proses mental rasional kita bukan peristiwa spesifik yang mempengaruhi pembentukan kepribadian. Yang selanjutnya, penilaian dalam teori Kelly. Yang pertama ada wawancara, yaitu teknik penilaian utama Kelly adalah wawancara. Dia juga menulis jika Anda tidak tahu apa yang Anda pikir, apa yang ada dalam pikiran seseorang, tanyakan kepadanya. Dia memberitahumu mengadopsi apa yang disebutnya sikap percaya. Kelly juga menerima kata-kata klien begitu saja. Percaya ini adalah cara terbaik untuk menentukan konstruksi orang tersebut. Yang kedua, sketsa karakterisasi diri. Teknik lain yang digunakan untuk menilai sistem konstruk adalah meminta orang tersebut menulis sketsa karakteristik diri. Instruksi Kelly kepada klien adalah sebagai berikut. Saya ingin Anda menulis sketsa karakter, seolah-olah dia adalah karakter utama dalam sebuah drama. Tulislah seperti yang mungkin ditulis oleh seorang teman yang mengenalnya dengan sangat dekat dan simpatik. Yang ketiga, tes perbendaharaan konstruksi peran. Peran Kelly ini merancang role konstruk repertory, atau juga yang disebut dengan REP. Tes untuk mengungkapkan konstruksi yang kita terapkan pada orang-orang penting dalam hidup kita. Kalian diminta untuk menyebutkan nama orang-orang yang telah memainkan peran penting dalam hidupnya, seperti ibu, ayah, pasangan, teman dekat, dan orang yang paling cerdas atau menarik yang dia kenal. Nama-nama diurutkan 3 sekaligus. Dan kalian juga diminta untuk memilih dari masing-masing kelompok yang terdiri dari 3 orang. 2 orang yang paling mirip dengan memperhatikan perbedaan mereka diri yang ketiga. Misalnya, kalian mungkin diberi nama orang yang paling mengancam, orang yang sukses, dan orang yang menarik, dan harus menggambarkan bagaimana keduanya serupa dalam beberapa aspek perilaku, karakter, dan bagaimana mereka berbeda dari yang lain. Asumsi yang mendasari tes REP adalah bahwa orang menafsirkan peristiwa dalam dikotomi menurut akibat wajah dikotomi dalam hal suka versus tidak, seperti serupa versus tidak serupa. Interpretasi tes REP tergantung pada keterampilan dan pelatih psikolog yang mengelolanya. Kelly ini tidak bermaksud agar tes tersebut menjadi inventaris laporan diri yang terstandarisasi dan objek. Dia juga merancang sebagai cara untuk menilai konstruksi sebagai tahap yang diperlukan dalam psikoterapi untuk mendorong klien mengungkapkan konstruksi yang dengannya mereka mengatur dunia mereka. Namun, program komputer telah dikembangkan untuk menganalisis grid pembendaharaan individu.
4. Peran tetap. Dalam terapi peran tetap, terapis menyiapkan sketsa peran yang berisi konstruksi yang berbeda dari persepsi diri negatif klien sebagai yang diungkapkan dalam sketsa karakterisasi diri. Klien ini diberitahu bahwa sketsa peran tetap adalah tentang karakter fiktif yang diminta untuk memerankan karakter itu di kantor terapis dan kemudian dalam kehidupan sehari-hari. Ini melalui role playing ini klien diharapkan memproyeksikan kebutuhan dan nilai-nilai pribadi ke dalam karakter fiktif. Kelly juga mengembangkan terapi peran tetap dan mengamati seorang teman yang mulai menjalani peran yang dia mainkan dalam produksi drama perguruan tinggi. Tema itu sangat dipengaruhi oleh bagian itu sehingga perilakunya di luar panggung berangsur-angsur menjadi semakin mirip dengan karakter tersebut. Filosofi hidup Roy Taylor sangat mencerminkan pendekatannya terhadap olahraga favoritnya, yaitu tenis. Yang penting bukanlah apa seorang pemain menang atau kalah, tetapi apakah mereka telah memainkan peran dengan kemampuan terbaik mereka, baik di tempat kerja atau saat bermain. Dia juga percaya bahwa jika suatu pekerjaan layak dilakukan, itu juga layak dilakukan dengan baik. Dan dia membawa segala sesuatu yang dia lakukan dengan Anda. Karena ini, terapis meninjau sketsa peran tetap dengan klien dan bertanya, apakah karakter itu tampak seperti seorang yang mungkin ingin diketahui klien? Klien setuju untuk mencoba berperilaku seperti karakter dalam sketsa saat berada di kantor terapis. Dia juga mencoba untuk acting, berpikir, dan berbicara seperti karakter selama 2 minggu ke depan. Perubahan perilaku yang ditanamkan oleh terapi peran tetap dilakukan berlangsung jauh melalui periode bermain peran 2 minggu. Namun, laporan kasus positif tentang hasil pengobatan untuk klien individu harus diimbangi oleh fakta hanya ada sedikit penelitian terkontrol dengan efektivitas ini. Sekian pemateri dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Maulida yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya itu materi terakhir yang berjudul penelitian tentang teori Kelly yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Satu studi uji REP menyelidiki kompleksitas sistem konstruksi seseorang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola menjadi semakin terdiferensiasi dan terintegrasi selama rentang hidup dan dapat memproses lebih banyak informasi karena mampu berfungsi dalam istilah yang lebih abstrak oleh Crockett pada tahun 1982. Tes REP telah digunakan untuk mempelajari penderita skizofrenia, neurotik, depresi, dan orang-orang dengan kerusakan otak organik. Para peneliti telah menerapkan uji REP dalam riset pasar untuk menilai kriteria yang digunakan konsumen untuk mengevaluasi produk. Psikolog industri organisasi telah menggunakan tes REP untuk konseling kejuruan, seleksi karyawan, evaluasi kerja pekerjaan, dan evaluasi program penelitian oleh Benjafield pada tahun 2008. Hasil dari karya Kelly tentang konstruksi pribadi berkaitan dengan gaya kognitif, yaitu perbedaan dalam cara kita memahami atau menafsirkan orang, objek, dan situasi di lingkungan kita. Penelitian tentang gaya kognitif berasal dari tes REP dan berfokus pada konsep kompleksitas kognitif. Sekian materi dari saya, dan sekian materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.